Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kaget gila. Pak jawab dulu dong. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini kita lagi di mana sih, Pak? Kita lagi di mobil sih. Lagi di mobil, bener sih. Kita lagi jalan Masa ya kan. di motor. Lucu dia. Jadi ini habis Masya Allah sini hari Jumat ya, Pak. Jumat berkah buat gua, buat Farhan juga. Nih, Gua teman mau ngucapin dulu nih Apa buat tuh? Wafian, alhamdulillah. Thank you, congrats banget Wafian sama Mbak Eka ya, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Titipin baby hari ini guys. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Berkat Allah. doa teman-teman juga, guys. Alhamdulillah. Jadi itulah salah satu fungsi dan manfaatnya berteman dengan orang-orang soleh ya kan. Benar. Dengan orang yang sama-sama. Nggak soleh sih, gua hanya Ini kan doa juga, doa juga. Berusaha. Iya, doa juga biar jadi soleh kan. Amin. Jadi itu salah satu manfaat kita berteman dengan orang-orang yang sama-sama pengen belajar. Mungkin kalau gue bilang Farhan soleh, ntar Farhan bilang gue belum soleh, Wak, masih belajar. Nah, sama sebaliknya Farhan bilang antum yang soleh, Wak, nggak bakal kelar-kelar, Wak. Iya, Itu Masya Allah, itu Masya Allah orang tawadu sih kayak gitu sebenarnya, Wak. Nggak juga sih, Pak. Itu memang gitu, bukan tahu. Iya, iya. Jadi ini antara apa ya, alhamdulillah nih hari Jumat, Masya Allah berkah banget. Gue memang ya benar tadi yang Farhan bilang, alhamdulillah istri gue ngabarin hari ini istriku positif hamil, Masya Allah. Itu Yang hamilin antum kan? ya iyalah wajib lah. Alhamdulillah, Ya kan? itu Puyeng kalau bukan gua kan. Aduh. Ini sama Farhan juga nih, Masya Allah beliau baru nikah bulan apa, Pak? Coba jangan sampai salah loh. Pipit ntar nonton nih, Pak. Lupa kan? Lupa dia. 20 Agustus Oh, nih. apa ingat, Masya Allah 20 Agustus 2020. Jadi Farhan dan Bu Pipit menikah, Masya Allah, dan alhamdulillah juga udah udah mengandung ya, Pak. Masya Allah ya, Pak. Masya Allah udah diberikan amanah juga sama Allah. Insya Allah nanti jadi anak kita mungkin seangkatan ya, Pak. Insya Allah nanti kita Angkatan. sekolahin di Mesir. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah dua-duanya harus jadi pengusaha yang Pengusaha dermawan dan bertakwa. mungkin jadi bisa jadi ulama sohih juga ya, Pak. Amin, Masya amin. Allah, biar ada dakwahnya ya, Pak. Jadi pengusaha, tajir plus Hmm. ulama. Masya Allah. Insya Allah Jadi surga dapat, dunia dapat. aman. Kenapa gue bilang surga dulu? Aman, amin. Amin. Aman. Iya, kenapa surga dulu? Biar kan tujuan kita pengen surga ya, Pak. Betul. Kita berusaha bikin usaha juga pengennya kan surga juga ya, Pak. Insya Allah. Ya duit pasti lah, kita nggak munafik ya, Pak. Betul. Tapi tujuannya tetap jangan cuma duit doang. Karena kita amalan sodako itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada duit. Nah itu dia, Masya Allah, Masya Allah. Gimana? Ini ngomong-ngomong soal duit ya kan. Jadi gue sebenarnya udah lama banget serius. Ini gue bikin konten sama Mas Rio udah, sama Suryo udah ya kan. Ini sama Farhan, padahal dari awal gue kerja bareng sama Farhan. Tapi sampai sekarang belum bikin kecuali hari ini nih. Kalau nggak di mobil mungkin nggak bisa. Otaknya kerja mulu guys, Masya Allah banget emang. Kagak, Pak. Jadi gue pernah sharing sama Mas Rio, terus kata Mas Rio tuh Farhan tuh masih muda, Wak, tapi otaknya tuh udah kayak binca. Dia Nggak mikirnya ada. wah kemana-mana lah, itu Masya Allah lah. Enggak. Nanti tolong dikat aja itu ya, Pak. Jadi mungkin mau ngebahas sharing-sharing tentang sharing santai lah ya, Wak. Mm-mm. Sharing santai tentang usaha. Sebenarnya gitu. nggak santai sih, soalnya gue lagi nyetir. Oh iya benar. Berarti antum fokus sama jalan aja ya, Wak. Fokus jalan, nanti you tolong kasih tahu jalan A ya. Oh siap. Jadi fokus ya. Siap, A yang fokus, you pokoknya udah ngevlog aja you. Iya benar. Iya. Pokoknya kita ngeliat ke depan aja, kamera mas standby aja, Wak. Betul. Memang seorang pemuda itu harus selalu melihat ke depan. Benar. Emang kenapa kalau ngeliat ke belakang, Wak? Karena ketika kita melihat ke belakang, takutnya ngelihat pantat teman. Jadi lebih baik kita fokus aja sama. Ini nggak masuk nih ininya nih. Gimana? Nggak masuk nih punchline-nya nih. Oh, oke. Ya jadi soal usaha ya kan. Jadi kalau gua kenal Farhan itu 2019 ya, Wak. Enggak sih. Terus 2019 lebih dikit lah. iya, kurang lebih 2019. Emang kalau ngomong Farhan susah diajak ke seriusnya, dia lebih banyak bercanda tapi otaknya serius. Amin. Kayak gitu. Amin. Yang penting duit jalan, berkah jalan ya. Nah, Kayak itu gitu. dia. Buat apa lu serius tapi gak dapat apa-apa, itu buat apa? Benar, Sama benar. aja buat apa lulus kuliah. Nah, Oh enggak sih kalau itu sih. gue ngerasa langsung, aduh gue lulus kuliah gitu. Jadi Farhan tuh belum lulus kuliah? Belum. Belum lulus kuliah. Bahkan Antum kuliah di Al Azhar ya, Pak? Di Al Azhar alhamdulillah hampir 6 tahun sih di Al Azhar. Betah ya, Pak? Dibilang betah sih, gue lebih betah ngurusin kerjaan sih daripada betah belajar. Tapi sekarang kayaknya betah juga betah ngurusin Pipit ya, Pak? Alhamdulillah. Kalau itu dari Udil ngeliat senyum-senyum nih, ih aku gitu gak, Pak? Alhamdulillah gue betah sih kalau itu dari atas sampai Bogor urusin sih. Mulai model-model gue urusin sih. Pokoknya harus selera gue lah. Masya Allah, Pokoknya astagfirullahaladzim. pagi, siang malam pokoknya harus selera gue.
Iya, masalah selera laki lain puyeng mah. Aduh, nauzubillah. Iya, makanya. Masa selera Om Rio, Om Rio ngeliat lagi ntar makin puyeng dia. Apa gue dibawa-bawa gitu. Jadi Farhan ini dia seorang pengusaha gue bilang. Dan baru dia berusaha jadi apa? jadi pengusaha. Iya benar. Bener kan? Gue baru mau mulai ya kan masuk nih topik bercandain lagi. Puyeng enggak lu? Jadi Farhan tuh sudah kalau sekarang sih yang gue tahu dia ada megang 2 perusahaan tuh. Amin. Pokoknya ya dia ada megang kurma, susu kurma, terus sama saffron ya, Wak ya. Alhamdulillah. Tuh ada Zara Saffron, ada NWDs, terus susu kurma NWDs-nya ya, Wak. Dan masih insya Allah sih bakal kemana-mana lagi ya, Wak. Amin. Karena kalau kata Farhan kita nggak boleh stuck di situ aja ya, Wak. Betul. Terus berpikir ya, Wak. Terus berpikir. Dan Farhan itu nggak mau dia dibilang bos, dia mau dibilang leader. Enggak, karena emang gue bukan bos. Iya. Emang antum tuh tapi dulu awal punya usaha atau awal kepikiran pengen usaha tuh pertama kali apa sih, Pak? Sebenarnya kalau gue bilangnya ya semua titipan sih. Titipan, masya Allah. Titipan sih, artinya kita kalau gue pribadi sih nggak mau menganggap ini hasil gue, enggak sih. Gue hanya berusaha, alhamdulillah Allah yang memudahkan. Masya Allah. Ya alhamdulillah jadi usaha gitu. Tapi itu juga bukan milik gue. Kalau awalnya sih kalau gue membagi orang mau usaha tuh terbagi dari 2 ya guys. Itu tuh passion ya. Passion yang terbagi 2 ya. Karena kalau lu nggak punya passion atau lu maksain passionnya juga susah. sih. Susah juga. Nah, lu usaha cuma mikirnya duit doang tapi nggak kepikiran kayak jadi kayak orang karyawan yang biasa ya, Pak. Betul banget. Makanya gue sering banget ketemu sama orang yang banyak duitnya, tapi dia ya mohon maaf ya, gue bukan bilang karyawan atau pengusaha lebih baik, tapi itu soal mental ya. Soal mental ya. Banyak ketemu karyawan duitnya banyak cuman nggak mau ngeluarin, nggak mau ngeluarin buat usaha karena memang mental dia bukan orang buat berusaha gitu. Jadi ya kita mau gimana gitu. Makanya kenapa gue mulai ya alhamdulillah Allah titipin passion gue emang di sini gitu. Dan mungkin teman-teman juga baik juga sih yang naik gue, bang gimana sih pengen mulai usaha kayak gitu. Ya benar. Apa dulu sih yang harus gue lakukan? Sebenarnya gitu. Kalau gue pribadi sih lu minta tolong aja sama Allah gitu. Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Soalnya kalau minta tolong supaya lu punya passion di situ. Ada orang yang punya passion dari lahir. Ya. Ada yang orang itu passionnya dibentuk. Nah ini lu harus bisa jeli-jeli nih di diri kita nih. Ini mana, Pak? Lurus terus, masih lurus terus. Di diri kita ini nih di mana posisinya? Apakah kita yang udah dari lahir? Biasanya dari lahir itu bisa indikasinya bokap nyokap lu juga. Jadi nerusin ya, Pak. Jadi nerusin, cuman kalau menurut gue nerusin lu harus bikin produk baru sih. Inovatif ya. Harus inovatif. Ya itu sih kalau gue soal passion sih. Tapi lu juga harus realistis nih. Jangan mau usaha tapi ngomong-ngomong passion ya kan, tapi lu di posisi yang butuh duit guys. Lu jangan bisa passion lu coffee shop ya kan, lu suka kopi, tapi lu butuh duit sekarang. Nggak semudah itu guys. Mending lu jual lele aja atau ayam bakar aja, yang itu lebih mudah menghasilkan duit. Lu juga harus realistis menurut gue gitu. Kalau realistisnya lu sekarang jual pecel, jual lele, jual ayam bakar itu menguntungkan buat lu, ya lu lakuin aja. Ngapain nunggu-nunggu lu punya coffee shop, punya modal yang banyak, ngapain? Lu jangan salah, orang yang jual-jual lele itu duitnya banyak, bro. Iya, gue karena dulu pas masih di bank rasanya kayak gitu, Pak. Orang-orang yang pinjaman ternyata kerjanya itu jual ayam yang kaki 5 itu ya. Iya. Itu masya Allah itu duitnya, kalau sekali nabung bisa sekali 10 juta sehari itu. Wah, itu kan luar biasa, bro. Masya Allah, tabarakallah wa yakumullah majadi prajini syaitan memerajak tanah, ya kan? Itu masih benar sih, nggak bisa. Itu kan gue doa. Nah itu guys, jadi gak usah soal-soal ngikut passion lu. Kalau lu yang di posisi yang lu butuh duit nih, kayak gitu, jangan itulah. Kalau menurut gua ya lebih baik lu fokus aja nih. Misalnya ada peluang di depan lu jual ayam, ya jual aja, nggak usah gengsi. Nih rata-rata nih benar, gengsi nih orang-orang tuh gimana ya, mungkin bisa jadi ya gengsi itu bisa jadi dia memang orang punya, tapi percayalah guys, orang punya tapi dari punya bokap lu nyokap lu, menurut gue itu bukan orang punya menurut gue gitu. Titipan juga, Pak. Titipan. Maksud gue ya gimana ya, kalau gue pribadi ya
lu gak bisa banggain itu bro. Iya. Bahkan yang punya lu sendiri lu juga lulus gak usah terlalu banggain lah, karena itu cuma titipan. Nah, Iya. tapi poinnya nih menurut gue jangan gengsi lah. Gengsi, bener. Gue sekarang ngelihat orang-orang tuh suka gitu sih, Wak. Kayak ya teman-teman gue juga ada, mungkin dia sebenarnya punya modal nih, Mbak. Iya. Terus ketika ditanya mau kerja apa usaha segala macam gitu, dia bilang gue kayaknya kalau kerja nggak bisa deh gue ngikut sama orang, gue pengennya usaha sendiri. Tapi jatuhnya gitu, gengsi. Nah, Itu benar sih. gengsi itu membunuh banget sih guys. Membunuh banget, apalagi nih yang tadi ya udah kebiasa hidup nyaman gitu-gitu ya. Gengsi buat jualan, buat posting. Ya benar. Tapi gua ada cara mematahkan gengsi. Gimana tuh, bagi gua nih ya, bagi gua lu kalau mau matahkan gengsi, lu coba aja posting, lu coba jualan. Insya Allah untung pertama lu bakal ketagihan. Nah, untung pertama. Gitu, untung pertama gua ketagihan bro. Emang lu ngerasain untung pertama kali usaha tuh berapa, Wak? Gua waktu itu pertama kali untung usaha itu waktu SMA ya. Berarti dari SMA udah mulai usaha lo? Alhamdulillah, gue usaha kecil-kecilan konveksi waktu itu. Masya Allah. Bangkrut juga konveksinya. Iya. Untung pertama gue lupa sih, Wak. Gue lupa berapa, tapi kayaknya sih ya belum banyak lah. Tapi dari SMA itu lu udah memang udah ada passion di situ? Alhamdulillah. Jadi gue waktu di pondok itu memang passion gue, ternyata gue baru menemukan passion gue waktu di semester, bener-bener gue nemuin tuh di semester akhir ya. Semester akhir di kampus gue baru nemu tuh bahwa ternyata seorang Farhan itu bukan tipe yang belajar di kampus. Nah ternyata tipenya tipe pedagang. Dan itu ternyata gue udah ada sinyal tuh dari SMA. Karena gue SMA alhamdulillah sih senangnya dagang juga guys. Gitu, dulu gue juga pernah ngebabu juga, alhamdulillah sih. Dagang contekan nggak, Pak? Dagang contekan enggak ya? Soalnya kan gue bahlul, apa yang mau dicontekin. Orang nyontek gue orangnya nggak lulus bro. tapi dari Farhan, orang yang nggak lulus, yang belum lulus, ini gue tetap mendoakan supaya Farhan lulus, amin. Amin, gue lebih suka lulus, lu doain lulus surga sih. Iya, amin insyaallah. Amin. Farhan yang belum lulus saja, gue bilangnya dia sudah bisa mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya jangan lulus. Jangan lulus. Bukan ya? Mengajak sahabat-sahabatnya tuh bisa kerja bareng, berpartneran bareng tuh masya Allah sih. Walaupun mungkin dari beberapa aspek tuh tetap ada lah. Pasti kan lu ngerasain kan, ada lu punya kenalan atau link, atau bahkan lu punya partner, tiba-tiba ada yang tidak sevisi atau semisi. Itu pernah juga kan ngalamin kayak sering gitu? Banget sih bro. Masya Allah itu sering banget. Itu dari situ kan mungkin kan lu bisa nih, kayak mungkin lu berpartner sama, jangan sama gua, jangan sama si Fulan, sama si Fulan misalkan. Sebutlah Fulan, entah siapa itu kan. Nah ketika lu sama si Fulan, lu berpartner itu kan tujuan awal kan udah punya nih, gue pengen seperti ini gitu kan. Iya. Nah di tengah-tengah udah mulai naik, tiba-tiba ada masalah tuh. Terus apakah yang akan antum lakukan gitu loh? Karena posisinya kan antum yang sama-sama membesarkan gitu. Betul. Itu gimana tuh? Kalau gue melihat lagi ya, sebenarnya sefatal apakah itu? Sefatal apakah itu ya? Kalau menurut gue bedain dulu nih masalahnya masalah apa. Kalau masalah teknis mungkin itu bisa dievaluasi. Ya. Tapi kalau masalahnya ke watak guys, oh my god, watak itu lu nggak bisa ngubah. Personal berarti? Personal lah, ilaman rahimah rabbuka lah pokoknya ya. Kecuali yang Allah rahmati itu nggak bisa berubah tuh wataknya. Nah kalau udah model watak, udah deh, gue mending cabut aja. Karena gue prinsipnya gini sih bro, kalau kerja itu lebih mentingin nyaman sih. Walaupun cuan banyak tapi lu ngebatin ngapain bro? Sama sih kayak gue dulu, mungkin kayak kerja di bank pun ya kalau dibilang duit banyak, duit di situ bro. Betul. Tapi ketika gue tahu riba, hati gue nggak nyaman. Nah akhirnya resign. Kayak bener sih, bener. Berarti pertama tuh tetap poinnya di passion ya, Wak. Passion dulu tuh. Kedua ya mungkin tadi kayak lu nggak usah gengsi lah ya. Karena gengsi lu nggak makan bro. Nggak makan bro. Iya bener. Orang-orang gengsi tuh biasanya dia belum nyobain bro. Lu coba aja cuan sekali, insya Allah tagihan. Bener. Tapi kalau biasanya nih orang-orang yang usaha itu ada nggak sih kalau misalkan dia usaha sendiri tanpa bantuan dari, kan kalau yang gue lihat kan lu banyak nih circle atau kenalan yang punya nama lah gitu kan. Nah Tom, kita gini ngambil pengalaman tentang lu pertama kali lu bikin usaha, kan lu belum ada kayak tuh circle orang-orang yang punya nama lah ya. Nah sekarang cerita awal lu tuh bisa naik dan terus pengen, gue tuh udah passion gue pengen usaha,
gue nggak pengen yang tempat lain, gue pengen usaha gitu. Itu gimana caranya gitu, Pak? Waktu awalnya Ambil kiri. jadi gue tuh membagi bisnis gue tuh bisnis yang masih coba-coba sama waktu bisnis yang benar-benar gue seriusin. Nah, yang waktu ngeseriusin itu yang benar-benar alhamdulillah gue mencoba analisa sederhana itu menguntungkan buat gue. Nah, disitulah gue gencar-gencar nyari koneksi. Karena gini guys, menurut gue investasi tidak hanya soal uang, tapi juga soal koneksi. Jadi ada menurut gue sih Koneksi ya? istilahnya investasi koneksi. Nah, itu tuh penting banget guys. Jadi apalagi nih ya, kalau ya alhamdulillah Allah titipin beberapa usaha gue sama talent atau artis ya. Nah, itu menurut gue itu penting banget sih masalah koneksi. Karena rata-rata kalau misalnya lu kenal satu artis atau satu lu ngeling kemana-mana sih gitu. Iya. Sama ya karena alhamdulillah ya Allah titipin gue passion pengusaha, gue kadang deket sama orang ya memang kita dekat insya Allah hubun filah ya karena Allah gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa bisnis sama dia. Nah, itu balik lagi ke passion. Kalau passion lu usaha, lu akan berpikir panjang. Misalnya nih gue sama Vian ya, masya Allah nih Vian nih menurut gue orangnya subhanallah lah ya, orang yang nggak gampang putus asa, nggak gampang nyerah gitu. Masya Allah gitu. Nah, Vian ini menurut gue investasi koneksi gue yang masya Allah juga nih, yang lagi-lagi nih kalau bukan karena Allah SWT gue nggak bakal ketemu manusia ini gitu ya. Nah, makanya ini salah satu investasi koneksi gue juga sama Wak Vian ini ya guys ya. Beliau kan koneksinya ke kajian-kajian ya Wak. Insya Allah. Kajian-kajian, ke ustadz-ustadz, ke kafe-kafe. Wah, masya Allah hari ini aja alhamdulillah kita atas wasilah beliau juga nih. Atas izin Allah, Pak. Atas izin Allah, wasilahnya antum. Masya Allah. Kita ngunjungin kafe supaya kita kolaborasi, kolaps. Nah, itu dari situ gua awalnya ketika gua melihat bisnis ini cuan, ya gua harus ngoyo. Kalau dulu tuh kalau gua dengar ini mana? Kanan. Hah? Kanan. Kalau dengar gua kata ustadz, jadi seorang muslim itu harus ambisius. Supaya ambisius kita itu harus ambisius akhirat guys. Benar. Ambisius akhirat itu tidak menutup kemungkinan kita jadi kaya. Ya lagi-lagi lo sedekah nggak ada duit nggak bisa sedekah bro. Benar. Nah, itu harus ambisius. Ketika lo udah mencapai A, lo jangan puas di A, harus B, C, D, E sampai Z. Tapi harus udah punya planning dong, Pak. Betul, harus punya planning. Makanya ya itu lu lagi-lagi balik ke passion. Kalau lu passion lu usaha, ya planning lu tuh secara otomatis insya Allah akan terbentuk dari sendirinya bro. Lu bikin ini dulu, gue punya mimpi bisnis, pengen bikin di mana Pak? Lurus aja. Pengen bikin namanya bisnis circle ya. Nah, jadi bisnis gue itu hanya bolak-balik di gua. Lu tau nggak kenapa ya, maaf ya, kenapa Cina kuat ekonominya? Karena dia bangga buat beli produk dia sendiri bro. Jadi uangnya hanya berputar di situ buat dia doang kan? Yoi, nah itu juga salah satu mimpi gue, semoga Allah mudahin. Gue pengen bikin itu gitu ya. Jadi travel ke gua, konsumsinya mungkin susu kurma ke gua, kesehatannya ke gue, ini ke gua. Nah, gitu sih guys. Masya Allah, itu apa ya? Emang circle dan link tuh luar biasa sih. Jatuhnya tetap di Islam tuh kan udah dikabarin, Pak. Benar. Silaturahim. Nah, itu mungkin kadang-kadang kita lupa gitu loh. Ini ambil ntar depan kanan. Jadi kadang-kadang kan padahal udah dibilangin silaturahim itu bisa banyak manfaat kan. Salah satunya itu ya rezeki juga, Pak. Betul banget. Kan? Karena kayak tadi kita kalau di mana, Pak? Tunggu aja ntar kita ambil kanan. Berarti lampu ikat lampu merah. Iya, ini. Hah? Ini kanan. Oh, ini. Nah, silaturahim guys. Gua berapa kali ketemu orang yang nggak niat bisnis gara-gara silaturahim, ada aja bisnisnya. Tembus ya, Pak. Tembus, alhamdulillah. Masya Allah. Kasih izin Allah SWT. Makanya nih tuh gelap ini remang-remang nonton sih, Pak. Wah, ini jangan-jangan itu Blok M lagi. Ada apa emang? Wah. Oh, ada kajian Ustadz Khalid. Oh iya. Ya kan dulu, tapi ini sekarang belum ada sih, Pak. Kalau kajian Ustadz Khalid kan malaikat turun tuh. Iya. Jadi yang awalnya panas jadi pantesan jadi adem ya, Pak. Adem, Masya Allah. Tapi berarti bukan karena di AC ada mobil. Bukan. Mau nggak mungkin bisa jadi malaikatnya juga masuk ke mobil sih. Apalagi atau mungkin kita lagi sharing dakwah ya kan tentang cara menjadi seorang entrepreneur Islam Muslim gitu kan. Amin. Nah, ini malaikat di belakang menunggu kita gitu. Amin ya Allah. Ini Farhan ngucapin yang bohong nggak nih? Hoax gak nih ya kan? Karena kalau Farhan ngucapin sesuatu yang baik, yang ada ilmu lurus. Hah? Yang lurus. Di sini? Iya. Ada ilmu di situ. Orang lain mengikuti jadi pahala buat antum, Pak. Amin ya Allah. Masya Allah. Dan ini diniatin insya Allah buat teman-teman juga biar sharing
tentang usaha tuh harus kayak gimana dulu sih, Iya, kayak kita gitu. kan sebenarnya tidak guru ya Pak. Kita hanya Sharing. mencoba bercerita lah Iya. tentang pengalaman yang Allah titipin. Makanya STEAM, storytelling with IM itu Arifin M kan. Wah, Nah, ini kan storytelling ya kan. keren banget sih. Makanya cerita tentang Ini mana, Pak? lurus terus. Keren banget sih emang Wak Fian ini orangnya nggak bosan. Oi. Apa ya tuh? Nggak bosan untuk berkarya ya Wak. Ya. Antum ada ini satu nggak puas bikin YouTube, masya Allah. Salah satu temen gue yang pede banget sih Wak Fian sih. Walaupun tapi pedenya terbayarkan guys. Masya Allah loh. Kadang gue nggak pede loh depan kamera sih. Emang bukan basic gue ngomong sih. Tapi ya ini kan apa adanya aja lah. No setting ya Wak. Cahaya ilahi Wak. Wah masya Allah. Wow. Wah melihat bidadari. Jumat berkah emang ini, masya Allah. Gue jadi terbayang Habib. Gue. Astagfirullah. Merentit gitu ya. Iya. Sebutin aja ya Wak. Nanti gue kena API lagi. Lanjut lagi nih. Ini mana Wak? Ini masih lurus, tetap depan kita ambil kiri. Yang tadi kan kita lurus kan? Iya. Nanti kita ambil kiri kanan. Kiri. Oh, Kiri, gue ingat. kiri aja lurus. Hah? Jadi ambil kiri aja nih. Oh iya. Ambil kiri Pondok Cabe tuh. Sini Oke. aja. Nah, Pondok Cabe sampai Pondok Labu Wak? Pondok Cabe itu adalah pondok di mana banyak cabe-cabe. Cabe ya, gue bilang cabe. Jadi itu dengan cabe. Habis bahan. Nah, mungkin cabe juga bisa diusaha, Bro. Belum kepikiran kan antum? Belum. Tapi kalau antum punya pikiran cabe, antum bakal usaha tentang apa, Wak, cabe, Wak? Jujur aja, gua kalau pikiran cabe, gua langsung kepikiran jadi juragan cabe. Lu tahu kenapa jadi juragan cabe? Kenapa Kita tuh harus usaha dengan orang yang daily needs, orang yang butuhkan sehari-hari, itu bakal cuannya akan masya Allah. Tinggal kita mencari ya tapi jangan lu jual semua sih, lu bukan Indomaret guys yang semua lu jual. Nah ya tapi kalau lu mau usaha cabe nggak ada salahnya, mana tahu peluang cabe online di packaging premium. Itu belum ada Wak. Belum ada. Nah ambil kiri lagi. Itu makanya ini mungkin salah satu manfaat kan orang-orang gue harus usaha apa ya, tiba-tiba tadi ngomongin Pondok Cabe kepikiran ada usaha cabe kan. Kemudian tahu kan. Betul. Itu masya Allah tuh. Lu bisa coba jualan cabe bonus umroh. Belum ada. Umrohnya bareng sama kita nanti ya. Sama kita. Wahel bro. Ya paling langsung bangkrut sih usaha cabe lu gitu kan. Cabe 5.000 dapetnya 20 juta ya sih gue jadi kayaknya sih bangkrut. Tapi kalau antum soal packaging ya, tadi kan ngomong packing. Nah terus itu tuh ngebantu gak sih buat antum, Pak? Kan karena gue ngeliat mungkin kan antum jualan kurma nih, Pak. Gue kalau ngeliat memang beberapa teman-teman kurma tuh menjual cuma ya udah kurma tok, terus plastiknya plastik biasa ya udah jual gitu. Iya, itu. Nah, kalau antum tuh ide gimana tuh, Pak? Itu salah satu yang gue concern ke situ tuh packaging. Karena packaging itu sangat erat banget kaitannya sama branding. Nah, biasanya nih, bukan biasanya guys, lu punya produk sama A, B, tapi yang satu lu premium, yang satu lu biasa aja, itu tuh bakal naikin nilai jual lu guys. Ngaruh tuh, Pak? Wah ngaruh banget guys, atas izin Allah itu ngaruh banget. Makanya gue mencoba mengkonsep, contoh nih, gue konsep susu kurma ya. Ini bukan gue yang bilang sih. Gue memang banyak salah satu ya alhamdulillah sih, salah satu hobi gue tuh sedikit menganalisa menganalisa produk lain. Nah gue lihat ada produk lain tuh packagingnya keren banget dan premium dan menjadikan susu kurma itu beda. Nah akhirnya alhamdulillah gue coba ikut, ada yang bilang bang ini tuh Starbucks versi kurma. Masya Allah dong. Alhamdulillah kan, itu the power of branding. Jadi gimana caranya lu menjadikan mindset orang itu ke produk lu menjadi sesuatu. Masya Allah. Nah jadi menurut gue packaging itu penting banget ya. Cabe nih yang biasa lo jual 5.000, tapi kalau packagingnya premium itu bisa jadi 200.000. Widih, itu nggak tahu juga sih, kayaknya walau ya kalau sampai 200.000 sekilo tuh. Ya bisa banget sih. Tapi puyang juga bini gua kalau masalah cabe, Pak. Ya 200.000. Tapi kan bisanya ada yang nggak pentingin rupiah, dia beli aja. Iya sih. Masa lu mobilnya Ferrari beli cabe di pasar kan. Apalagi mobil Ferrari, masa habis sholat Jumat terus nyari makan yang gratisan. Nah, kalau itu temen gua sih. Kejadian tadi dia bawa mobil ke kantor, tapi pas sholat Jumat bawa nasi kotak, kan gua itu berarti rezekinya dia, Pak. Oh iya benar sih. Nah, rezeki dia kita kan nggak tahu. Benar. Ya gitu guys. Jadi packaging tuh penting juga tuh guys. Jadi pertama lu harus dari passion, terus mulai lagi dari circle ya, Wak. Jangan gengsi. Packaging itu masya Allah. Lu satu lagi nih, Wak. Kayaknya antum kan sangat dekat dengan sahabat-sahabat antum. Gue bilang sahabat kenapa? Karena
Farhan nggak mau dibilang bos. Jadi Farhan pengen menganggap, mungkin kalau orang kerja kan tentunya tetap ya bos sama karyawan gitu, tapi Farhan tuh nggak pernah mau kalau bilang bos, nggak pernah mau. Walaupun ya dulu gue kerja di BRI atau perusahaan sebelumnya, gue deket sama bos gue, manggil dia, tapi ya manggil bos aja, bos sini bos, nongkrong bos, atau segala macam. Tapi Farhan nggak mau gue panggil bos apaan sih bos gitu kan. Ya udah, pokoknya dia pengen ya udah kita kerja bareng ya, gue nganggep lu sebagai saudara, lu juga nganggep gue sebagai saudara gitu loh, kita sama-sama mikir bareng kayak gitu. Tuh apa sih yang lu pikirkan sampai lu menanamkan ya udah kita sahabat lah, kita saudara lah, jadi jangan ada keterbatasan antara bos dan karyawan kayak gitu. Iya, itu yang gua mencoba ikhtiarkan ya guys. Menurut gua mensolidkan orang itu tidak bisa dengan profesional. Nah, mensolidkan orang itu harus dengan kekeluargaan. Gimana caranya lu kalau mau mensolidkan dengan kekeluargaan tapi lu dipanggil bos? Itu menurut gua bertolak belakang banget. Nah, makanya alhamdulillah sih ya Allah titipin gua teman-teman keluarga gua itu, alhamdulillah kita bisa kerja bareng dan solid banget sih. Dari zaman jebot sampai sekarang solid. Bahkan kalau mau di battle sama artis, alhamdulillah kita masih lebih solid ya sama daripada sama artisnya ya. Nah itulah, karena tidak mendekatkan orang itu tidak dengan profesional, mendekatkan orang itu dengan kekeluargaan. Jadi anak sohib antum ya, anak sohib antum ya kan. Kayak gini aja nih, masa bos nyetir gua malah duduk di samping ya, gitu kan. Kalau bukan saudara gitu nggak bisa ya Pak, nggak bisa, susah ya Pak, susah. Tahu gua kalau bos ya udah lu nyetir. Nah gua ada mau bedain nih, gimana perbedaan antara bos sama leader. Gimana Pak? Nah leader itu ya kalau menurut gua bos lu menurut gua bos yang jelek. Bos itu konotasinya lu tuh kayak nyuruh orang dan lu nggak mau tahu yang terjadi. Nah ini soal gua berusaha banget jangan sampai ada di diri gua. Nah kalau leader, dan menurut gua ini yang paling efektif di perusahaan itu harus ada leader, bukan bos. Kalau leader itu tuh gimana caranya, ada masalah apa lu adalah orang yang paling pertama harus bertanggung jawab, bukan tim lu misalnya ada ini, lu yang cari penyelesaian masalahnya, solusi. Jangan lu cuman mau tahu aja. Ya impactnya kalau lu cuma mau tahu aja, lu gampang ditendang orang. Karena pertama, orang dia belajar tanpa lu, diam-diam dia sendiri. Yang kedua, orang tuh nggak solid sama lu bro. Orang nggak solid sama lu, impactnya kalau orang udah nggak solid sama lu, iya ada kesempatan dia bakal cabut. Benar. Dan gue jujur aja sih, mana Pak? Terus ya udah sini Pak, kita mau ini. Ya gue sih alhamdulillah jujur aja, gue selalu mencoba itu dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya berhasil. Sampai teman-teman baru, gue nggak pernah menjanjikan apa-apa sih sama tim gue bakal bayar lu segini, nggak pernah. Bahkan justru gue alhamdulillah makasih banyak sama tim-tim ini, karena gue belum bisa bayar mereka itu banyak, tapi alhamdulillah kita masih bisa solid ya. Nah itu beberapa ada yang bilang juga sama gue, bang gimana sih cara mensolidkan orang? Nah ya, itu gimana cara mensolidkan orang? Ya tadi guys, kita tuh nggak bisa menganggap mereka tuh ada karyawan, staff kayak gitu. Sudah lupakanlah itu guys. Gue jamin martabat lu insya Allah nggak bakal hilang. Martabat itu Allah yang bikin guys, bukan lu yang buat. Bukan lu dengan sok wibawa, kan nggak mau deket, nggak mau nerima saran kayak gitu-gitu, nggak mau ngajak temen lu ngomong. Dengan martabat lu itu akan terbentuk. Menurut gua nggak juga ya. Mungkin kalau lu merasa dengan itu martabat lu terbentuk, mungkin bukan. Itu orangnya takut. Makanya gua bilang gua takut rasanya dibandingkan gua hormat ya Pak. Beda loh. Gua nggak takut sama Farhan, tapi gua hormat sama Farhan. Kalau gitu. Itu gua juga hormat sama dia. Makanya gua, karena gue takut sama Allah, jadi gue nggak takut itu. Gue takut kalau bisa gue takut nafian, gue sirik. Iya benar. Nah dengan gue gitu nih takutnya sama Allah. Nah benar nggak Wafian? Benar. Karena gue ngerasain gini, ketika gue ada di sebuah perusahaan ya, bos tuh biasanya ngebosin nyuruhnya ya, kayak Ian ini dong gini gitu. Jadi bahasa sih, mungkin bahasa. Tapi yang gue rasakan Farhan ketika meminta orang tuh pasti ada baca tolong, punten. Itu menurut orang, mungkin sebagian orang itu kayak cuma gitu doang loh. Cuma ada juga orang justru yang berpikir enak ya Farhan nyuruh Tiam ini dong kerjain bla bla bla, Tiam mereka laporan bla 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 kayak gitu. Tapi kalau Farhan enggak, wah punten, nah gitu loh. Itu yang ngerasa kayak padahal dia bos gue loh, tapi dia memberikan apa ya, dia kayak ngerasa kok nggak enak ya, padahal gue tuh harusnya
sadar diri gitu. Kalau karyawan ya harus sadar diri, nggak perlu dipiksa udah ada gitu. Walaupun ya kadang namanya kawannya tetap pada lupa. Tapi kalau Farhan masya Allahnya ya tetap sopan gitu loh. Kalau mungkin ada jabatan dia tetap sopan kepada orang-orang di bawahnya gitu. Nah, itu masya Allah tuh. Itu lagi-lagi soal bahasa guys. Karena kalau lu kekeluargaan tadi ya, menyesuaikan orang dan kekeluargaan, lu akan menyesuaikan bahasa. Bahasa komunikasi lu bro. Jujur aja ada orang terdekat gua, adalah pokoknya yang dia tuh gua kasih tahu, lu tuh coba jangan bos tuh, bisa nggak lu nggak usah bos. Nyuruh orang tuh jangan bilang lu abc bilang dong punten atau apa gitu, tolong. Oh iya, sama satu lagi nih, bos itu dia nggak mau turun. Nah itu tuh dia tuh cuma di atas mantau bla bla bla, oh jadi oh enggak. Nah itu tuh bos, dan alhamdulillah sih Allah mudahkan gua nggak pengen gitu ya. Bener, gua ngerasain Farhan turun langsung bro. Nah kayak gini aja, gua mungkin kalau bahasa dulu orang marketing, gua yang punya apa ya, gua yang punya objeknya kan, tadi omnya kan punya berarti punya gua nih, tapi Farhan ikut turun langsung, udah ayo gua turun kayak gitu, bikin susu kurma, belum ada teman-teman tim, Farhan yang ngepasin sendiri. Gua ngeliat kayak gitu sih bro. Iya, maksud gua ya alhamdulillah dan itu guys, itulah makna leader menurut gue. Karena leader itu tidak dibentuk dengan kata-kata atau apa ya, tapi itu tuh mental lu bro. Mental lu tuh bos, leader atau apa, atau lu cuman bla bla tapi lu nggak tahu jadi akhirnya lu ditendang orang. Ya gue ngomong gini ya alhamdulillah ada saksinya ya pak. Pengalaman betul. Pengalaman ya pak. Experience ya pak. Experience banget sih nih, experience banget ya. Ada orang yang terlalu bosi akhirnya dia ditendang orang kayak gitu. Ya itulah menurut gue impact dari bosi. Berarti sahabat atau tim itu adalah salah satu inventaris terbaik juga ya pak. Betul. Nggak cuma sekedar mungkin lu punya barang dulu satu perusahaan, terus lu ada ya HP, ada komputer segala macem, tapi ternyata tim itu salah satu hal yang penting juga. Betul. Vital ya pak. Tim itu, sahabat, keluarga adalah aset terbesar gue. Aset, itu dia. Aset terbesar gue, karena Masya Allah. Gini loh guys, lu ngebangun suatu perusahaan, nggak punya SDM keren, nah susah. Makanya alhamdulillah Allah titipin gue orang-orang keren ya, dan masya Allah gue salut lah sama tim-tim gue, walaupun ya mohon maaf nih yang mungkin yang dengar ada tim gue juga belum bisa ngebalas itu dengan maksimal ya. Gue mohon maaf, tapi gue alhamdulillah sih Wak, emang bener-bener Allah titipin gue tuh kasar, udah gue nggak perlu orang lain, gue cuman perlu Allah SWT aja, wasilahnya antum gitu aja. Bener. Ngapain gue nyari orang lain ini bla bla. Alhamdulillah kita malah gue kepikiran apa coba, kayak bikin manajemen outsourcing itu nggak? Bener. Manajemen outsourcing, jadi buat lo yang punya perusahaan atau apa pengen kita yang handle nih ya, yang handle operasionalnya itu, mana tahu kita bisa komunikasikan lah ya. Kalau soal harga santai, kalau di gua tuh nggak ada yang murah. Nggak ada yang murah. Nggak ada yang mahal. Sorry. Ya itu sih gua. Ayo Pak, ambil kiri aja Pak. Jadi kalau gua bilang memang ya dari awal ya, usahakan tadi udah sebutin sama Farhan soal passion, terus sampai yang kayak tadi trik-triknya mungkin kayak packaging, terus circle juga, dan nggak boleh namanya gengsi ya kan. Sini Pak. Kiri ya. Boleh gengsi, sampai terakhir ya tadi SDM itu adalah hal penting juga ya Pak. Itu vital banget. Jadi lu jangan pernah lu ngebosin, tapi yang ada lu leader ya, lu turun langsung gitu. Lu biar lu tahu lapangan itu seperti apa ya Pak. Jangan cuma sekedar gue tahu, tapi ketika ada masalah yang ada lu cuma menyalahkan. Betul. Bukan menjadi cari solusi, tapi malah ya cuma nyalain, ini gara-gara si Vian nih begini, gara-gara Farhan seperti ini, udah lu kerjaan bla 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 harus selesai gitu. Tapi Farhan justru turun langsing, kalau gini kita harus seperti ini. Itu tuh masya Allah. Satu lagi. Gimana? Jangan lupa sebagai leader atau sebagai perbanyak toleransi. Toleransi dalam arti perbanyaklah memaafkan guys. Ketika ada salah, ya lu aja yang merasa diri lu salah gitu. Jangan nyalahin orang, lu aja dulu. Karena gini loh, bisa jadi lu yang salah instruksi, bukan dia yang salah mengerjakan. Gitu nggak? Kadang kita cuma gini lah, kan instruksinya gini. Nah jangan sampai tuh orang bisa cuma nyalahin, cuman dia nggak mau disalahkan gitu. Dia nggak sadar. Perbaiknya toleransi ya, kita sesama tim, misalnya gue salah ya alhamdulillah teman-teman memaafkan gue, tim gue salah ya sama-sama lah kita, sama-sama. Jangan
Kalau salah dikit ini dipunish ini. Hey guys, lu nggak sedang di zaman Belanda nih, lu kejar Rodi. Tidak sesimpel itu guys. Masya Allah. Tuh ya. Kok ini udah mau Depok ya, Pak? Emang udah mau deket Depok kok? Ini udah mau Margonda ya? Belum, Margonda masih lumayan bro. Ini apa ini? Ini namanya Bona Indah. Oh. Nah, Bona Indah. Nggak tahu Pak. Iya. Antum taunya usaha aja udah. Ikhtiar. Ini Masya Allah, kan makanya tadi gue bilang Farhan tuh ngelider bukan ngebosin, karena ya kayak gini aja lu lihat, masa gua kalau mungkin ya gue bilang ada jabatan gua harusnya di bawah Farhan, gua lah harus nyetir, tapi nah Farhan yang nyetir, gua suruh megang, gua yang megang HP, malah gua yang ngenodong Farhan untuk ayo Wak bikin vlog Wak, ya kan. Kalau bukan leader, kalau ngebos nggak mungkin bisa kayak gini sih Pak. Masya Allah. Atas izin Allah semata. Atas izin Allah. Dan ya mungkin untuk vlog kali ini sedikit ya Pak, sharing ya Pak. Sedikit sharing tipis lah kayak cangcut. Budir. Woi, setengah jam bro. Jadi ini semoga tetap ada hikmah yang bisa diambil. Insya Allah kalau emang ada kesempatan lagi nih, kalau Wak Farhan nggak sibuk ya kan, kita sharing. Emang nggak sibuk Pak, cuman nggak ada waktu. Cuma disibukin ya kan. Insya Allah kalau ada waktu kita sharing bareng lagi. Ya mohon maaf lah ya, banyak kata-kata yang nyeleneh ya. Kita tuh harus jadi apa adanya ya Pak. Iya. Jangan bertopeng. Tapi tetap jaga sih Pak. Betul. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Kan manusia adalah punya salah. Iya, salah. Bener. Yang penting kita bisa saling memaafkan kan. Amin. Iya, jangan sombong. Jadi orang tuh nggak boleh sombong. Betul. Sombong tuh itu tuh mau apa lu sombong? Iya. Termasuk geber motor itu sombong sih. Geber motor, geber mobil. Nanti Kecuali mobil jangan geber geber motor dengan niat dakwah. Itu sombong juga, nggak ada urusannya. Emang bisa geber pakai dakwah? Mana tahu pakai suara ustadz gitu geber. Assalamualaikum gitu. Nggak ada. Nggak ada. Mohon maaf. Itu Bisa. gue terlalu inovatif jadi. Iya. Pikiran terlalu jauh. Jauh. Mohon maaf. Adalah. Ya pokoknya intinya insya Allah dari sini insya Allah tetap ada hikmah yang bisa diambil. Gimana Amin. sih tips, trik, dan juga apa aja sih yang harus lu jaga ketika lu pengen bangun usaha. Apalagi SDM itu Masya Allah banget sih. Dan ya kurang lebihnya dari gua, dari Farhan juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Itu pure pasti dari ucapan gua, dari ucapan Farhan, kami minta maaf. Tapi kalau ada satu kalimat yang bisa kalian ambil dan itu benar, ada hikmahnya, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Nah, itu satu lagi. Tetaplah berucap yang baik. Insya Allah dari ucapan baik tersebut Allah akan mengabulkan itu karena bisa jadi doa kita juga. Amin. Dan tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena Allah seperti apa yang kalian prasangka. Masya Allah. Gue boleh nggak? Boleh. Gimana? Nah, jangan lupa nih guys, apa? buat pesan susu kurmanya hanya di NWD. Karena NWD susu kurma pertama dengan varian rasa se-Indonesia. Ada lagi nggak? Enggak, ya udah. Belum ya, ntar lagi ya. Nanti lagi. Next, insya Allah kalau udah buka-bukaan semua ya kan baru kita gitu ya. Iya. Baru. Ya, cukuplah, kurang lebih mohon maaf. Ini udah mau deket-deket maghrib, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.